dari SD Kamarasenari, Maumere. Saya akan membawakan sebuah cerita berjudul Suri Ikun dan Bui Ikun dari Kabupaten Belu. SMP Frater Maumere, makin bermutu dan jaya selalu. Selamat menyaksikan. Dahulu kala di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdiam seorang kakek bernama Mau bersama istrinya. Kakek Mau bersama istrinya dikaruniai 3 orang putra. Setelah ketiga putra itu beranjak dewasa, maka si putra sulung dan si putra tengah pergi merantau, sedangkan si bungsu sendiri yang bernama Suri Ikun tetap tinggal di Belu untuk menjaga orang tua mereka. Suatu waktu, ia pergi ke kebun untuk memunguti hasil. Ia melihat bahwa bunga-bunga dan ranting-ranting kayu berterbangan ke sana kemari. Ia pun mencoba mencari tahu apa gerangan dari penyebab semua itu. Ia hanya melihat 7 ekor burung kaktua putih dengan jambul warna-warni sehingga ia terpesona. Belum puas ia melihat keindahan burung-burung itu, seketika burung-burung itu langsung menghilang. Suri Ikun bertambah heran, bercampur bingung. Bersamaan dengan efeknya burung-burung itu, terdengar tawa ria cekikikan dari sejumlah gadis di tengah-tengah kolam tersebut. Dengan mengendap-endap, Suri Ikun segera menuju ke kolam tersebut. Seketika hatinya berdebar-debar, matanya menatap Nana seperti mimpi ia melihat 7 gadis tersebut sedang mandi di kolam itu. Rupanya, 7 ekor burung kaktua putih tadi telah berubah menjadi 7 gadis cantik. Sementara itu, di samping pohon beringin tua terdapat 7 pasang sayap yang indah dan tertata rapi. Sadarlah Suri Ikun bahwa gadis-gadis tersebut adalah putri-putri kayangan yang sedang beranjak sana ke bumi. Suri Ikun lalu mendekati pohon tersebut dan mengambil sepasang sayap yang berada pada deretan terakhir. Lalu dibawanya dan disembunyikannya di bawah tungku rumahnya. Menjelang petang, Suri Ikun kembali ke tepi kolam tersebut. Di sana, ia menyaksikan 7 gadis tersebut sedang bersiap-siap untuk kembali ke kayangan. Akan tetapi, ada salah satu gadis yang kehilangan sayapnya. Ia pun mencari sambil menangis. Di manakah sayapku? Di mana? Jika begini, aku tidak bisa pulang. Saudari-saudarinya juga ikut mencari, tetapi tetap sia-sia. Akhirnya, karena hari sudah hampir malam, saudarinya meninggalkan saudarinya yang kehilangan sayap tersebut. Tidak, kakak, jangan tinggalkan aku di sini sendirian. Aku takut. Pada saat itu juga muncul Suri Ikun mendekati gadis tersebut, memperkenalkan dirinya dan menawarkan bantuan kepada gadis itu untuk menginap di rumah Suri Ikun. Hei, mengapa kamu menangis? Siapa kamu? Pergi! Aku tidak mengenalimu. Pergi! Tenang, namaku Suri Ikun. Namamu siapa? Namaku Bui Ikun. Akhirnya, mereka berdua pun pulang ke rumah Suri Ikun dan menginap di sana. Beberapa waktu berselang, Suri Ikun dan Bui Ikun diikat dalam suatu acara perkawinan menurut adat orang Belu. Dari perkawinan tersebut, lahirlah 2 orang putra kembar. Sebagai ibu dan istri, Bui Ikun sibuk setiap harinya. Ia harus memasak dan mengurus kedua anaknya dengan penuh kasih sayang. Pada musim menanam kebun, Bui Ikun biasanya bertugas untuk mengantar makanan kepada Suri Ikun dan kedua orang tuanya. Akan tetapi pada waktu itu, makanan yang ditunggu tak kunjung diantar oleh Bui Ikun. Mereka pun merasa ada sesuatu yang salah dengan Bui Ikun. Konon pada zaman itu, sebutir beras saja sudah cukup untuk seisi rumah. Tapi pada waktu itu, Bui Ikun memasak segantang beras sehingga membuat nasinya meluap dan periuknya terbelah 2. Prak! Pada saat itu juga, sayap yang disembunyikan selama ini ditemukan oleh Bui Ikun. Inikah sayapku? Kini sayap kembali. Sayapku. Ia lalu segera berkemas-kemas dan mandi. Ia lalu mengajak kedua anaknya ke halaman rumah. Di halaman rumah, ia mengumpulkan sekumpulan daun kering lalu membakar. Bersamaan dengan kumpulan asap itu,
Bui Ikun memakai sayapnya, lalu terbang mengikuti kepulan asap itu. Anaknya hanya bisa menangis terseduh-seduh melihat ibunya yang semakin tinggi makin menghilang dari pandangan mata. Ibu, jangan tinggalkan kami, Ibu. Ibu, tunggu. Ibu. Tak berapa lama kemudian, Suri Ikun bersama kedua orang tuanya pulang dari kebun. Dengan tergesa-gesa, kedua anaknya menceritakan kepergian ibunya ke langit. Suri Ikun segera pergi ke dapur dan mengecek di bawah pohon. Ternyata sayap Bui Ikun sudah tiada. Suri Ikun sangat sedih sambil memangku kedua anaknya yang masih terus menangis. Keesokan harinya, Suri Ikun pergi ke hutan untuk mencari bantuan. Di hutan, ia bertemu dengan serumpun pohon rotan yang sedang merambat pada sebatang pohon yang tinggi. Kepada pohon rotan itu, Suri Ikun meminta bantuan agar membawanya ke kayangan. Hei pohon rotan, bisakah kau membantuku untuk membawaku ke kayangan? Maaf Suri Ikun, duri-duriku masih terlalu banyak. Jika kau menaiki aku, kulitmu akan tertusuk oleh duri-duriku. Maaf ya Suri Ikun. Tak jauh dari sana, ada sebatang pohon enau yang menjulang tinggi. Suri Ikun lalu meminta bantuan kepada pohon enau. Atas permintaannya, dengan senang hati, pohon enau membawa Suri Ikun ke kayangan. Saat sampai di kayangan, Suri Ikun segera menemui ayah dari Bui Ikun. Ampun Tuanku Raja, hamba memohon kiranya Bui Ikun diperkenankan untuk kembali ke bumi demi kedua anak kami yang masih kecil. Baiklah, tapi kau harus memenuhi syarat dan ujian-ujian dari. Ujian pertama pun dimulai. Pada saat itu, ketujuh gadis itu, termasuk Bui Ikun, diminta untuk tidur dalam satu kamar. Dan Suri Ikun diminta untuk menunjukkan manakah Bui Ikun di antara ketujuh gadis tersebut. Di depan pintu kamar ketujuh gadis tersebut, Suri Ikun duduk termenung kebingungan. Dalam pandangan matanya, ketujuh gadis tersebut benar-benar sama dan serupa. Ketika Suri Ikun sedang duduk termenung kebingungan, pinggulnya disengat oleh seekor kutu busuk. Ia lalu menangkap binatang tersebut. Kepada kutu busuk itu, Suri Ikun meminta bantuan untuk menunjukkan manakah Bui Ikun di antara ketujuh gadis tersebut. Hei kutu busuk, bisakah kau membantuku untuk menunjukkanku yang manakah Bui Ikun di antara ketujuh gadis ini? Baiklah Suri Ikun, tapi kau harus memenuhi syarat dariku. Jika aku atau anak cucuku mati, jumlah kami sebelum mayat kami dibuang. Baiklah, cepat tunjukkan aku Bui Ikun. Aku akan memeriksa ketujuh gadis ini. Perhatikan, siapa yang akan tidur gelisah dan membolak-balik badannya sambil menggaruk punggungnya, bangunkan dia, karena itulah Bui Ikun istrimu. Tak berapa lama kemudian, ada salah seorang gadis yang tidur gelisah, membolak-balik badannya dan menggaruk punggungnya. Ia lalu dibangunkan oleh Suri Ikun dan dibawa menghadap ayah dari gadis-gadis itu. Ujian pertama pun selesai dan Suri Ikun dinyatakan lulus. Lalu ujian kedua pun dimulai. Bui Ikun membawa sepiring beras penuh, lalu dihamburkannya di halaman rumah. Suri Ikun diminta untuk mengumpulkan kembali beras-beras itu sebelum fajar melangkah. Sampai larut malam, Suri Ikun terus meratapi nasibnya. Ia hampir menyerah. Akan tetapi pada saat itu juga, lewatlah ribuan semut yang sedang mengangkut biji-biji itu ke lubang mereka. Tanpa berpikir panjang, Suri Ikun lalu meminta bantuan kepada semut-semut. Komandan dari semut-semut itu pun menyambutinya sambil mengajukan satu syarat. Syaratnya ialah apabila Bui Ikun kembali ke bumi dan ia menapis beras yang sudah jatuh tak boleh dibilik kembali. Suri Ikun lalu menyetujui syarat tersebut. Seketika, beras-beras yang ada pada halaman itu dikumpulkan kembali oleh semut-semutnya. Sebelum fajar merekah, Suri Ikun kembali membawa sepiring beras itu. Akhirnya, ujian kedua pun selesai. Dan Suri Ikun dinyatakan lulus pada ujian akhir. Suri Ikun dan Bui Ikun lalu turun ke bumi demi kedua anaknya yang sudah menunggu. Selanjutnya dituturkan bahwa Suri Ikun dan Bui Ikun hidup dengan rukun dan bahagia. Demikian kisah Suri Ikun dan Bui Ikun. Nah teman-teman,
Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus meneladani sikap Suri Ikun. Karena Suri Ikun merupakan lambang keteguhan perjuangan seorang laki-laki. Ia juga merupakan tokoh yang menjaga lingkungan hidup. Demikian pula dengan Bui Ikun, ia merupakan ibu yang sejati dan rendah hati. Ia mau meninggalkan harta kekayaan di Kayangan demi suaminya dan kedua anaknya yang tercinta. Sekian dan terima kasih.